Halo biologis, jumpa lagi dan kembali lagi. Hari ini kita akan membahas terkait dengan beasiswa pendidikan Indonesia ya. Karena di kolom komentar di video-video saya sebelumnya itu masih banyak teman-teman yang mengalami kebingungan terkait dengan proses pendaftaran di beasiswa ini. Pada saat mereka mendaftar, mereka menemui adanya kendala lah. Kok nih minta seperti NUP, diminta NIDN, kemudian ada yang diminta NUPTK seperti itu. Sementara mereka belum punya hal itu ya. Nah, jadi mungkin di sana ada hambatan ini kok saya tidak memiliki kok ada persyaratan seperti ini. Nah, sebenarnya untuk siapa sih beasiswa ini ya? Nah, itu yang akan coba kita bahas di video kali ini ya. Dan ternyata jawabannya adalah beasiswa pendidikan Indonesia ini itu tidaklah untuk teman-teman masyarakat umum ya, tetapi sifatnya itu bersifat targeted istilahnya atau tertarget. Nah, untuk mengetahui siapa sih target dari dibukanya beasiswa ini ya, beasiswa BPI, kalau kita singkat namanya, itu bisa kita lihat di bagian menu pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan atau FAQ ini. Nah, kita klik di sini. Nah, perhatikan di sini ya. Jadi seperti di video-video saya sebelumnya, saya wanti-wanti menyarankan teman-teman untuk membaca ini. Nah, sekarang kalau kita perhatikan di sini ya, nah ini. Siapakah sasaran penerima beasiswa degree S1? Nah, kalau kita klik di sini, nah sasarannya adalah teman-teman yang calon guru SMK, pelaku budaya, dan siswa berprestasi. Nah, kemudian sasaran untuk yang S2 kalau kita klik itu adalah dosen yang memiliki NUP atau nomor urut pendidik. Kemudian calon dosen pada PTNB, Perguruan Tinggi Negeri Baru, sampai ke yang terakhir itu adalah teman-teman tenaga kependidikan ya. Nah, kemudian yang terakhir, siapakah sasaran penerima beasiswa S3? Misalkan ini kita lihat. Nah, lagi-lagi di sini adalah sasarannya teman-teman dosen perguruan tinggi akademik, dosen perguruan tinggi vokasi, tenaga kependidikan pada perguruan tinggi negeri, pendidikan akademik, vokasi, dan tenaga kependidikan, dan lain-lain. Ya, oke, jadi di sini sudah jelas bahwa beasiswa ini tidaklah untuk teman-teman yang masih berencana menjadi dosen, masih berencana menjadi guru SMK seperti itu ya. Jadi bukan teman-teman yang disasar kalau kondisinya seperti itu. Yang disasar di sini adalah teman-teman yang sudah paling tidak memiliki ada ikatan kontrak kerja itu istilahnya ya, atau teman-teman dosen yang sudah dosen tetap, misalkan dosen tetap yayasan, dosen-dosen yang sudah memiliki NIDN ya, dosen-dosen baru yang sudah ada kontrak kerja tetapi belum memiliki NIDN. Nah, seperti itu yang ditarget ya. Jadi tidak ditarget untuk teman-teman yang sekarang ini misalkan belum kerja di mana-mana gitu misalkan ya. Jadi baru berencana, misalkan saya berencana nantinya menjadi dosen, bukan begitu maksudnya. Jadi paling tidak di awal itu sudah ada surat perjanjian kerja, sehingga ada yang istilahnya tadi dikeluarkan NUP, NUPTK, NIDN seperti itu ya. Nah, kemudian apalagi ya di sini ya, untuk menjawab untuk siapa sih ini beasiswa ini ya, agar tidak bingung lagi kita nih ya, sudah semangat mau mendaftar ternyata ada persyaratan yang tidak kita punya ya. Tetapi kalau teman-teman sudah mampu memenuhi persyaratan itu, ya berarti sudah masuk ke target dari beasiswa ini. Nah, kalau kita perhatikan lagi, ya kalau LOE itu gampang dicari ya. Tinggal kita daftar di kampus tujuan, kemudian bayar pendaftaran. Kalau sudah lolos seleksi, bayar registrasi, ya sudah tinggal menerima LOE kita.
Kemudian, nah ini lagi nih, ya, apakah mahasiswa ongoing yang telah menempuh S1, S2, dan S3 bisa menerima beasiswa ini? Kalau kita klik, jawabannya tidak bisa, sayang sekali. Kecuali teman-teman penerima beasiswa calon guru SMK dan S3 dosen perguruan tinggi akademik dalam negeri yang telah diterima pada semester genap tahun ajaran 2021-2022. Ya, jadi kalau teman-teman yang di luar ketentuan ini untuk mencari beasiswa ini yang posisinya ongoing itu sayang sekali belum bisa. Ya, jadi sebenarnya sebelum kita melangkah ke pemenuhan persyaratan ke proses pendaftaran ini harus kita cermati dulu. Ya, seperti yang saya sampaikan di video saya sebelumnya juga termasuk di panduannya itu juga harus kita baca-baca. Nah, di sini juga terkait dengan beberapa permasalahan sudah diupdate di sini ya di laman FAQ ini. Nah, ini ya, bagaimana jika saya tidak bisa login karena lupa password? Ya, silakan lapor ke ini dia nih. Ya, yang kemarin menanyakan helpdesk-nya mana ini? Ya, ke email helpdesk ya @kemdikbud.go.id. Nah, itu. Kemudian informasi penting lainnya adalah bahwa beasiswa ini adalah untuk teman-teman yang instansinya itu berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Jadi bagi teman-teman yang instansinya di bawah naungan kementerian lain, misalkan Kemenag, itu sayang sekali belum bisa. Jadi ini khusus untuk teman-teman yang di bawah naungan Kemdikbudristek istilahnya. Kalau untuk teman-teman yang umum bagaimana? Ya, apakah harus putus harapan? Ya, tidak ya, masih ada jenis beasiswa yang lain. Oke, di menu ini kita kembali ya cari menu yang namanya informasi, kita klik di sini. Nah, ini. Kemudian scroll paling bawah, kita cari yang namanya beasiswa LPDP. Nah, ini diklik nih, beasiswa LPDP. Oke. Nah, disinilah peluang dari teman-teman yang sifatnya umum ya, tidak tertarget. Perhatikan di sini ya, yang menu paling kiri. Ya, ini dia nih. Coba kita zoom. Beasiswa S2, S3, LPDP dalam dan luar negeri. Nah, kalau yang di sebelah kanan itu bisa diabaikan karena itu lagi-lagi khusus guru vokasi, pelaku budaya, khusus dosen ini. Kemudian khusus GTK ya, teman-teman yang umum sifatnya klik di sini ya, klik tombol atau ini ya yang berwarna biru ini, klik di sini. Nah, setelah diklik akan muncul laman login seperti ini. Ini login ini artinya teman-teman ini sudah siap mengisi sesuatu ya. Tapi alurnya seperti yang sudah kita bahas itu, sebelum kita mengisi-ngisi sesuatu, login, upload itu harus dibaca dulu. Nah, ini dia nih. Panduan, bukletnya, daftar perguruan tinggi, ini harus dibaca-baca nih. Ya, kalau kita klik panduannya misalkan nah ini. Ya, isinya seperti ini. Kapan dibuka? Oke, ini perhatikan. Ya, untuk yang umum ya. Tahap 1 sudah dibuka, kemudian tahap 2 ini dibuka 4 Juli, ini dia ya. 4 Juli sampai 5 Agustus 2022. Oke, teman-teman yang tidak termasuk di beasiswa BPI tadi bisa menggunakan alternatif beasiswa dari LPDP ini. Ya, nah saran saya teman-teman pelajari semua informasi di laman ini. Nah, ini terutama yang di kotak download ini. Ya, bagaimana cara daftar, user manual pendaftaran, pendaftaran beasiswa afirmasi, ini jangan nih afirmasi bagi belum umum, pendaftaran beasiswa umum. Nah, ini dia nih, pendaftaran beasiswa umum ya, yang sifatnya umum. Nah, ini kalau kita klik, nah seperti ini
ya. Nah, ini buklet beasiswa reguler 2022, ini pelajari semua ini. Nah, kalau kita klik isinya seperti ini lah. Nah, ini dia nih. Oke, ini untuk teman-teman yang umum silahkan dipelajari di sini ya. Apa saja syaratnya, kemudian biaya-biaya yang ditanggung, ini ya semua lengkap di sini juga nih. Pendaftaran, biaya SPP, tunjangan buku dan lain-lain. Oke, ini untuk teman-teman yang tidak termasuk target dari BPI ya, tetapi masih ada peluang kok. Tenang saja, masih ada beasiswa LPDP yang akan menampung teman-teman yang sudah sangat semangat untuk melanjutkan studi. Kemudian apalagi ya. Nah, ini ada sedikit informasi ya bagi teman-teman yang ingin memperdalam dan memperjelas informasi terkait dengan beasiswa pendidikan Indonesia. Ini akan ada sosialisasi ya hari Senin 18 April 2022. Pematerinya ini adalah pemateri yang sangat kredibel ya, informasinya pasti akurat dan tepat ya, karena beliau-beliau ini adalah yang pertama Dr. Abdul Kahar itu Kepala Puslapdik Kemendikbud RI, dan Ibu Ratna Prabandari itu Pengelola Puslapdik Kemendikbud RI. Jadi teman-teman akan mendapatkan informasi dari pihak pertama ini langsung ya ke ahlinya ini. Jadi silahkan nanti rencananya di sana ya. Kemudian registrasinya di mana? Di sini nih, registrasi now ya. Mungkin kuota terbatas ya, silahkan segera didaftarkan diri ya untuk memperjelas lagi informasi terkait dengan beasiswa BPI ini, sehingga nantinya kita tidak salah sasaran ya. Nah, kira-kira itu ya informasi yang ingin saya sampaikan di video kali ini terkait dengan target-target untuk siapa sih sebenarnya beasiswa BPI ini. Ya, bagi teman-teman yang sudah memiliki NIDN, perjanjian NUP dan lain-lain, NUPTK, yaitu ya gampang ini, tinggal masuk aja karena persyaratan awalnya sudah dikantongi istilahnya ya. Oke, sekian ya video kali ini. Video-video seperti ini saya akan buat berdasarkan kasus ya. Kalau banyak yang bertanya di kolom komentar ya, nanti saya akan buatkan videonya. Seperti itu alurnya ya, biar tidak kita jawab satu-satu, sekalian saja kita buatkan videonya di sini ya. Tapi kembali lagi ini berdasarkan dengan panduan, berdasarkan informasi website, pengalaman saya itu ya, yang lebih jelas nantinya ya. Kembali silahkan ikuti sosialisasi yang sudah saya sampaikan tadi. Oke, sekian dari saya. Selamat pagi, siang, sore, malam. Sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya. Ciao. It's not a game, it's a rich thing.